Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki tujuan utama, yaitu keharmonisan. Namun, konflik seringkali muncul karena keragaman individu dalam keluarga yang dapat mempengaruhi hubungan antar anggota. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk mengelola potensi setiap anggota keluarga agar keharmonisan dapat tercapai. Manajemen sumber daya manusia dalam keluarga dapat mengoptimalkan potensi individu melalui komunikasi efektif, pembagian peran, dan pengelolaan emosi. Di era sekarang ini, tentu saja akan banyak tantangan yang dihadapi sebuah keluarga, di mana banyak keluarga mengalami konflik akibat kurangnya komunikasi, ketidakjelasan peran, dan ketidakstabilan ekonomi. Pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi keharmonisan sangat dibutuhkan, agar dapat menemukan strategi untuk memperbaiki hubungan keluarga. Yang pertama, pengaruh kualitas komunikasi dalam keluarga. Komunikasi tentunya merupakan inti dari hubungan keluarga. Komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Elemen penting dalam komunikasi meliputi mendengarkan aktif, empati, dan keterbukaan. Yang kedua, pengaruh pembagian peran. Pembagian peran yang jelas seperti peran ayah sebagai pencari nafkah, sosok ibu sebagai pengasuh, dan anak sebagai pendukung keharmonisan membantu menciptakan lingkungan yang seimbang. Dalam kondisi tertentu, anggota keluarga perlu saling menggantikan peran untuk menjaga stabilitas. Keluarga dengan peran yang terdistribusi secara adil memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan lebih sedikit konflik. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga, yaitu komunikasi, kebersamaan, kondisi finansial, dan perhatian. Yang keempat, pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan yang mendukung seperti komunitas yang aktif dapat meningkatkan rasa aman dan kebersamaan. Namun, lingkungan yang negatif seperti pengaruh teman sebaya yang buruk dapat merusak dinamika keluarga. Yang kelima, manajemen emosi. Mengelola emosi membantu keluarga menghadapi konflik dengan bijak. Caranya dengan latihan kesadaran diri, komunikasi terbuka tentang perasaan, dan aktivitas relaksasi bersama. Yang keenam, strategi pengelolaan konflik. Melalui pendekatan win-win solution, memastikan semua pihak merasa dihargai. Mediasi oleh pihak ketiga seperti konselor sering diperlukan dalam konflik berat. Contoh kasusnya yaitu, kasus pertama kenakalan remaja akibat tidak harmonisnya suatu keluarga. Seorang remaja berusia 14 tahun terlibat tawuran di Jakarta. Ia tinggal bersama neneknya setelah orang tuanya memiliki keluarga baru, yang mencerminkan dampak negatif dan ketidakstabilan keluarga terhadap perilaku anak. Yang kedua, dampak COVID-19 terhadap keharmonisan keluarga, yang melibatkan keluarga Sukarti di Desa Nangkot, Purbalingga, mengalami krisis akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan suaminya kehilangan pekerjaan dan kehilangan kepercayaan diri dalam menafkahi keluarga. Yang ketiga itu gangguan kesehatan mental anak yang seringkali berakar dari ketidakharmonisan dalam keluarga. Yang keempat, pengaruh teknologi pada dinamika keharmonisan keluarga. Teknologi dapat mempermudah komunikasi dalam keluarga, namun dapat juga merusak hubungan keluarga seperti anak-anak yang kecanduan gadget. Yang kelima yaitu peran orang tua tunggal dalam menjaga keharmonisan. Azizah Samsudin, seorang ibu tunggal dari Palembang. Setelah suaminya meninggal akibat pandemi, Azizah harus menghidupi 5 anaknya dengan memulai usaha ikan asap. Yang keenam yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Pengaruh ADRT terhadap keharmonisan keluarga sangat signifikan. Penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 98,7% kasus KDRT berpengaruh negatif terhadap keharmonisan keluarga, yang mengurangi rasa kasih sayang dan komunikasi antar keluarga. Untuk selanjutnya adalah terkait analisis kasus, dan di sini ada beberapa kasus yang kami angkat mengenai pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam sebuah keluarga. Untuk kasus yang pertama adalah tentang kenakalan remaja yang menyebabkan ketidakharmonisan membuat anak mencari pengakuan di luar. Untuk selanjutnya pandemi. Tekanan ekonomi dapat merusak keharmonisan tanpa dukungan sosial tentu saja. Lalu untuk selanjutnya gangguan mental anak yang menyebabkan lingkungan keluarga yang tegang dan menyebabkan stres dan depresi pada anak. Lalu untuk selanjutnya pengaruh teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya teknologi sangat-sangat membawa efek entah itu yang baik maupun yang buruk. Dan di sini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan yang seimbang. Lalu untuk selanjutnya orang tua tunggal. Komitmen dan komunikasi dapat menggantikan kekurangan material. Lalu yang terakhir,
adalah KDRT, kekerasan merusak hubungan emosional dan menyebabkan trauma jangka panjang. Dari beberapa kasus di atas, itu umumnya terjadi pada sebuah sistem keluarga. Oleh karenanya, pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam sebuah keluarga. Oke, mungkin yang terakhir dalam video pembelajaran ini, manajemen sumber daya manusia dalam keluarga menjadi topik penting yang relevan di tengah tantangan modern. Dalam konteks keluarga, manajemen ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dengan menekankan komunikasi efektif, pembagian peran yang jelas, dan pengelolaan emosi. Namun, kita tidak bisa mengabaikan pengaruh teknologi serta tekanan ekonomi yang terus meningkat. Kedua faktor ini menuntut setiap keluarga untuk beradaptasi. Ada beberapa rekomendasi praktis yang dapat diterapkan. Pertama, manajemen waktu. Misalnya, dengan menetapkan waktu khusus untuk aktivitas bersama keluarga. Kedua, komunikasi yang efektif melalui penggunaan bahasa positif dan kemampuan mendengar dengan empati. Ketiga, pengelolaan konflik, yaitu mencari solusi yang adil dan melibatkan semua anggota keluarga. Keempat, atur penggunaan teknologi, seperti membatasi waktu penggunaan gadget untuk memperkuat interaksi langsung. Dan terakhir, tingkatkan kesejahteraan emosional dan melibatkan keluarga dalam aktivitas relaksasi bersama. Dengan memahami dan menerapkan strategi ini, insya Allah kita dapat menciptakan keluarga yang harmonis, solid, dan siap menghadapi tantangan di era modern. Ingat, keluarga adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera.